Yo, what's up guys? Baik lagi sama gue di sini, Babang Mecin. Ya, di video kali ini gue mau ngelanjut untuk setting router wifi yang baru aja gue beli, yaitu Tenda AC8 ya. Yang gue beli itu karena dia versi Cina, dan setelah gue kutak-atik itu tampilan interface-nya nggak ada untuk perubahan bahasa dari Cina ke Inggris coy. Dan gue hampir frustasi, tapi syukur pas gue oprek-oprek itu ternyata di sini itu lo bisa cek ya. Kalau misalkan lo lihat kursor gue nih, ini ada link di sini, itu link www.tendacn.com.id ya, /id, dan lo bisa cari untuk produk lo. Kalau gua kan di sini makainya yang AC8 ini nih. Nah, di sini lo bisa cek ada tinjauan, spesifikasi, dan layanan. Dan setelah gua cek di layanan ini, gua telusuri, ternyata dia itu ada buku panduannya coy. Jadi gua langsung download aja nih buku panduannya. Di sini user guild AC8 ya. Dan gue bakal ngejelasin sedikit untuk kalian yang punya masalah kayak gua, apalagi yang memang pakai versi Cina, jadi yang bahasanya itu wah kacau balau lah. Jadi lu sebelum gua kasih tips di sini, pertama-tama udah pasti lu colok kabel lando nih ke si router yang lu beli barusan ya dari Tenda AC itu, versi berapapun itu. Kalau gue di sini karena pakai AC8, dan lu bisa langsung login lewat www.tendawifi.com ya. Ini untuk tampilan login interface-nya atau web UI-nya, atau lu bisa langsung pakai IP lokalnya. Di sini yang gua dapat itu untuk defaultnya itu gua cek di CMD itu 192.168.0.1 ya. Nah, jadi seperti ini linknya nih. Nih 192.168.0.1. Dan nanti setelah lu masuk, ini karena gue udah di setting, jadi gue cuma masukin passwordnya doang. Lu bakalan ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini, tampilan tenda. Tenda apa namanya, tenda sih, emang gue mau piknik ya. Nah, di sini lo disuruh setting untuk awal interface dari router lo. Cuma saran gue, lo langsung isi wireless lo aja di sini. Lo pakai namanya apa dan passwordnya apa, atau lo mau pakai default bawaannya ini boleh, pokoknya. Terus udah gitu lo klik OK. Nanti lo bakal masuk tampilan seperti ini. Mungkin buat kalian yang pakai bahasa Inggris itu gampang untuk settingnya. Lo tinggal ngikutin buku panduan dari user guide yang ada di sini nih, di websitenya nih. Itu pakai bahasa Inggris coy. Nih tuh ya, ini pakai bahasa Inggris semua. Cuma karena di sini gue pakai bahasa Cina, jadi setelah lu setting, terus settingan wifi nya, terus lu masuk ke sini nih, kita bingung mau ngapain karena bahasanya bahasa alien semua. Dan gue punya solusi. Setelah gue cek-cek, ternyata Tenda ini punya aplikasi di Android yang bisa meremote si router ini. Jadi gampang untuk lo yang punya kendala kayak gue untuk versi Cina ini, bisa lo remote dari HP. Dan buat kalian juga yang misalkan pakai bahasa Inggris atau nggak ngerti setting-setting, itu pakai yang versi mobile-nya itu memang gampang banget. Kalau gitu langsung aja. Nah, sekarang kita lanjut setting si router Tenda ini lewat HP Android ya, atau smartphone. Jadi lu tinggal buka nih Play Store atau App Store, mungkin yang pakai produk Apple ya. Terus lu cari aja di sini Tenda. Nah, ini tadi udah ada history gua. Nah, ini lu tinggal download Tenda Wifi ini cuy. Tenda Wifi ini untuk nge-remote si router lu dengan gampang dan mudah ya. Ini gue udah di setting sebenarnya. Nah,
Sini bisa kelihatan tuh udah beberapa desktop dan juga gadget gua yang gua hubungin, ada juga repeater yang gua hubungin ke si router ini. Dan di sini itu ada, nah ini kalau ini gue belum begitu paham untuk penggunaannya karena ada perangkat penyimpanan USB. Dan kita lanjut sini. Nah, di alat ini, di tombol alat ini kita bisa lihat ada pengaturan dari info internet, nama dan kata sandi, nyalakan ulang. Nah, ini untuk kontrol ini pokoknya macem-macem, gampang banget coy. Dan mungkin simpelnya itu bakalan gua kasih tahu seperti ini caranya. Tapi sebelum kita setting, lu jangan lupa untuk colok nih kabelan lu itu. Nah, di sini kan gue pakai yang tenda tipenya itu serinya AC8 ya. Jadi di belakangnya itu ada 4 colokan LAN. Yang pertama itu yang sebelah kanan pojok dekat kabel power itu untuk jaringan WAN yang bisa lu hubungin ke modem lu atau langsung ke internet yang ada di rumah lu. Dan yang 3 port sisanya itu, port pertama dan port kedua itu buat lu sambungin LAN-nya ke komputer lu. Dan yang keempat itu bisa lu sambungin ke TV lu ya. Jadi di sini lu sambungin si slot kabelannya yang pertama itu atau WAN, sambungin ke modem lu ya. Nah, setelah lu sambungin itu, baru lu cek di sini nih pengaturan internet. Pengaturan internet ini lu sambungin ke DHCP aja. Kenapa DHCP bang? Biar nggak ribet kayak gua. Jadi setelah lu sambungin DHCP, ntar dia langsung dapat IP secara otomatis dari modem lu. Karena gua di sini pakai modem ya. Seperti udah gue jelasin, gue di rumah pakai internet dari IndiHome. Jadi gue sambungin kabelan itu dari slot WAN ke modem. Nah, udah gitu nanti dia bakal terhubung secara otomatis. Nah, seperti ini tampilan IP-nya yang ada di modem gua. Dia langsung terhubung DHCP. Jadi lu nggak usah pusing-pusing. Dan di sini ini bisa lu setting untuk wifi-nya. Tuh, ini yang dimasuk dengan dual band tadi ya. Dari spesifikasi modem tenda itu ada wifi yang 2,4 GHz dan juga ada wifi yang 5 GHz seperti ini. Lu bisa bikin dua SSID yang berbeda atau sama seperti gua. Kalau ini kan gua pakai sama ya, dengan nama yang sama dan juga password yang sama. Jadi nanti dia bakalan ngesinkron atau ngegabung. Jadi di saat lu ada deket dengan router lu itu, lu bakalan kebaca yang 2,4, dan kalau lu jauh dari router lu mungkin dia bakalan kebaca yang 5 GHz. Itu kalau misalkan si SSID-nya lu gabungin kayak gua gini. Cuma kalau lu mau dipisah itu selera sih. Boleh-boleh aja. Terus di sini ada tombol nyalakan ulang yang bisa lu pakai buat nge-restart si router tanpa harus lu matiin dari routernya sendiri. Jadi tinggal lu kontrol aja lewat remote yang ada di smartphone atau aplikasi ini. Terus juga di sini ada pengaturan kata sandi yang bisa lu atur untuk login saat lu masuk ke si interface atau tampilan UI dari tendanya tersebut. Dan ini daftar hitam untuk lu blacklist mungkin semacam MAC address orang-orang yang misalkan connect ke wifi lu atau perangkat-perangkat entah itu dari smartphone ataupun juga dari desktop ya. Terus di sini juga ada pembaruan sistem untuk memperbarui firmware dari router tenda lu. Dan di sini karena punya gua udah full versi coy. Di sini juga ada kontrol LED yang gua kurang paham kok ini. Dan ini tombol atur ulang mungkin untuk nge-reset si routernya. Dan di sini juga ada aplikasi cerdas ya, mungkin semacam aplikasi-aplikasi yang buat mempercepat itu loh. Cuma kalau menurut gue itu nggak berpengaruh banget sih sebenarnya. Ini ada percepat wifi, jaringan tamu ini mungkin kayak lu bisa bikin SSD tambahan lagi coy. Jadi lu bisa tambahin wifi lagi, memperbanyak jaringan-jaringan wifi lu yang ada di rumah lu. Dan juga ini kayak jadwal wifi itu gue kurang paham, mungkin buat nyeting waktunya kali ya.
daya transmisi juga, dan ini keamanan untuk jaringan wifi tersebut. Jadi seperti ini untuk cara lu nge-remote si router tenda AC8 seperti gua yang mengalami versi Cina atau ya bahasa alien lah kita sebut. Jadi ini solusi yang pas banget sih sebenarnya, dan buat kalian juga yang pusing melalui web UI dari tendanya, lu bisa download aplikasi ini langsung di App Store atau juga Play Store ya. Aplikasi tenda ini gampang banget pokoknya untuk lu nyeting router lu yang ada di rumah. Nah, di sini gue pakai speed test lah dari IndiHome Solution, dan langsung gue coba untuk speed testnya. Kita mulai, dan di sini gue dapatnya itu sekitar 7,5 untuk downlink atau undah, dan untuk unggahnya di sini gua dapat sekitar 3,9 coy. Ya, sangat kecil buat gua sih. Dan ini gua pakai servernya itu Starnet ya. Tuh. Nah, ini adalah setelah gua pakai tenda ya, tuh dapat 12 Mbps untuk downlinknya atau undah, dan juga gua dapat sekitar 4 komaan juga, masih sama. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in next video, bye bye.